Shalom, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang memungkinkan kita boleh menyembah Dia, beribadah bersama-sama, belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan belajar akan firman Tuhan yang diambil di dalam Imamat 25 ayat 10. Sekali lagi Imamat 25 ayat 10 dan saya akan bacakan di sini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar satu tema yang baru, yaitu kebebasan. Dan subtema kita pada minggu ini tahun Yobel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan atau ibadah bangsa Israel, mereka merayakan dan beribadah yang disebut hari Sabat, yaitu hari yang ke-7, tahun Sabat, tahun yang ke-7, dan juga tahun Yobel. Dan hari ini kita belajar tentang tahun Yobel. Tahun Yobel juga dinamakan sebagai tahun kebebasan. Yezkel 46 ayat 17. Tahun Yobel juga dinamakan sebagai hari pembalasan. Yesaya 63 ayat 4. Tahun Yobel juga dikenali sebagai tahun penuntutan bela. Yesaya 63 ayat 4. Dan tahun Yobel juga dikenali sebagai tahun rahmat. Yesaya 61 ayat yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun Yobel dirayakan oleh bangsa Israel. Ia dihitung melalui 7 kali 7 tahun Sabat. Dan pada tahun ke-50 merupakan tahun Yobel. Ketika bangsa Israel merayakan tahun Yobel, ada banyak perkara yang patut mereka lakukan. Tahun Yobel harus dianggap sebagai tahun yang kudus atau suci bagi bangsa Israel. Untuk menyatakan bahwa tahun Yobel merupakan tahun yang kudus bagi bangsa Israel, maka mereka harus mengikuti ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di antara ketetapan Tuhan adalah bangsa Israel harus memperdengarkan bunyi sangkakala supaya didengar di seluruh tempat di Israel. Imamat 25 ayat 9. Tuhan juga menetapkan bahwa segala tanah yang sudah dipajakkan harus dikembalikan kepada pewaris. Imamat 25 ayat 10 firman Tuhan yang sudah kita baca. Tuhan juga menetapkan pada tahun Yobel supaya segala kegiatan pekerjaan tanah dan ladang harus dihentikan. Dan ini sangat penting untuk memberikan rehat kepada tanah. Tuhan juga menetapkan pada tahun Yobel bahwa tanaman yang tumbuh di ladang adalah untuk orang awam. Tuhan juga menetapkan pada tahun Yobel bahwa hamba bangsa Israel yang berbangsa Ibrani harus dibebaskan. Tuhan juga menetapkan bahwa bangsa Israel perlu menetapkan dalam memberi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tahun Yobel
kebebasan akan diumumkan kepada segenap penduduk di Israel. Melalui ketetapan Tuhan ini, ianya menyatakan keadilan Tuhan dan juga supaya terjadi kesamarataan di antara umat Israel tetap terpelihara. Orang yang miskin tidak selamanya terperangkap dalam kemiskinan. Orang yang kaya tidak dapat membolot lebih banyak harta lagi. Tahun Yobel juga menyatakan bahwa Tuhan sangat menentang penindasan sesama manusia. Tahun Yobel sangat penting untuk mengelakkan manusia daripada menjadi lebih tamak lagi. Saudara, melalui tahun Yobel ini, ianya mengingatkan kita kepada kasih Tuhan yang sangat dalam, sangat besar kepada kita. Seperti khotbah Yesus di Nazaret yang dapat kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Teks firman Tuhan ini diambil di dalam Yesaya 61 ayat 2. Dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 21 ini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa nas Alkitab ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Walaupun kita tahu bahwa Yesus ditolak di kampungnya di Nazaret, tetapi dalam hal ini Yesus sudah menyatakan, Yesus sudah mengisytiharkan kebebasan bagi orang miskin, kebebasan bagi yang patah hati, kebebasan dari dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Memang mungkin kita tidak lagi merayakan tahun Yobel, tetapi prinsip di dalam tahun Yobel masih tetap perlu kita lakukan sampai saat ini. Seperti kemanusiaan dan keadilan masih tetap perlu ada pada saat ini. Dalam ketetapan Tuhan pada tahun Yobel, kita diajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling peduli satu dengan yang lain. Dalam ketetapan Tuhan pada tahun Yobel mengajar kita untuk memperhatikan keadilan dan tidak menindas yang lemah, tetapi menolong mereka. Dalam tahun Yobel, bangsa Israel ditetapkan untuk memberi kepada Tuhan. Dan sampai saat ini, hal ini masih penting dilakukan oleh anak-anak Tuhan bagi pertumbuhan, pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur. Sebab kita tidak perlu menunggu 50 tahun untuk melakukan ketetapan Tuhan. Pada bila-bila masa saja kita boleh melakukannya. Dan pada tahun Yobel, hal penting yang patut kita lakukan adalah menyatakan dan mengongsikan kebebasan dari dosa yang kita alami melalui Yesus Kristus. Ada sebuah keluarga yang pergi berkela dengan menaiki kendaraan mereka. Dan mereka membiarkan cermin kereta mereka terbuka sambil menikmati pemandangan yang cantik. Tiba-tiba ada seekor lebah yang masuk ke dalam kereta mereka. Dan anak mereka merasa takut karena dia tahu dia alergik dengan sengatan lebah. Anak mereka berteriak meminta pertolongan daripada ayah mereka. Lalu si ayah pun menghentikan kendaraan mereka dan ayah berusaha untuk menangkap lebah itu. Dan sehingga akhirnya si ayah disengat oleh lebah itu. Dan waktu itu lebah itu belum keluar dari kereta dan dia pergi kepada
si anak, atau lebah itu pergi kepada si anak. Dan si anak sekali lagi meminta pertolongan daripada ayahnya. Dan ayahnya berkata dengan penuh kasih kepada anaknya, "Lebah itu tidak akan pernah menyengatmu lagi. Lihatlah tanganku yang sudah disengat oleh lebah itu." Si anak merasa gembira. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita ini kita belajar mengenai kebebasan. Kita sudah dibebaskan dari sengatan iblis melalui Yesus Kristus yang mati, menderita, dan bangkit untuk menebus kita dari dosa. Kita sudah dibebaskan, dan ini sangat penting untuk kita ketahui, dan sangat penting juga untuk kita mengungsikan kebebasan dari dosa melalui Yesus Kristus, sehingga semua manusia boleh menikmati kebebasan yang hanya kita dapat alami di dalam Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketetapan Tuhan dalam tahun Yobel masih tetap perlu kita lakukan. Marilah kita lakukan bersama-sama ketetapan Tuhan dalam tahun Yobel, sehingga kemuliaan Tuhan akan terus menjadi nyata. Tuhan memberkati firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kami bersyukur karena kami tidak perlu menunggu 50 tahun untuk melakukan ketetapan dan prinsip Tuhan di dalam tahun Yobel. Biarlah ketika ada kesempatan melakukan ketetapan Tuhan, kami dapat melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menguatkan kami. Dan saat ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka. Keperluan kami percaya Tuhan cukupkan. Bahkan kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit, Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan. Bagi jemaat kami yang dijangkiti COVID-19, Tuhan berkati, Tuhan juga memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami juga berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin. Tuhan memberkati ekonomi gereja kami. Dan kami juga mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati negara kami, para pemimpin negara kami, bahkan keadaan COVID-19 yang sedang dialami oleh negara kami. Kami percaya berkat pertolongan daripada Tuhan selalu sentiasa hadir. Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarlah sang kata membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel, angkat tanganmu bebaskan. Ayo bilang kanan kiri, ini tahun pembebasan. Kamu, ini tahun pembebasan.